Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil ka'bah allati ya'ti ilayha an-nasu min kulli farjin amiqin lit-taubah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa maulana Muhammad wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila kesenangan dan kebahagiaan itu terletak pada kekayaan, maka Allah itu tidak adil, karena tidak semuanya orang hidupnya dalam keadaan kaya. Bila kesenangan dan kebahagiaan itu terletak pada kecerdasan, maka Allah itu tidak adil, karena tidak semua orang hidupnya cerdas. Dan bila kesenangan dan kebahagiaan itu terletak pada jabatannya tinggi, Allah pun tidak adil, karena tidak semua orang mendapat jabatan yang tinggi. Akan tetapi Allah itu meletakkan kesenangan dan kebahagiaan itu kepada hati manusia. Dan semua orang memiliki hati. Maka dengan hati itulah bisa menggapai kesenangan dunia dan akhirat. Maka hadis sahih disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging. Bila daging itu bagus, maka bagus baik seluruh badan manusia. Dan bila daging itu busuk, maka busuk seluruh badan manusia. Itu namanya al-qalbu, hati. Berbicara tentang hati, ulama besar Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ada terbagi kepada 3 hati manusia. Yang pertama adalah qalbun salim, hati yang selamat. Yang kedua qalbun marid, hati yang sakit. Yang ketiga adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Maka apabila seseorang itu mempunyai hati yaitu qalbun salim yang pertama tadi, maka bahagialah hidup dunia dan akhirat. Bagaimana dikatakan qalbun salim, hati yang selamat? Yaitu hati yang mengenal Allah, hati yang rindu terhadap Allah Subhanahu wa taala, rindu dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, hati yang selalu bersyukur dan berzikir mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, hati yang selalu ingat terhadap perintah Allah, hati yang selalu mengingat apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dengan qalbun salim. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari nanti tidak ada faedah harta dan anak-anak
kecuali orang yang berjumpa dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Maka hanya orang yang berjumpa dengan Allah nantinya, bertemu dengan Allah, orang yang memiliki hati yang salim. Itu yang pertama. Yang kedua adalah qalbun marid, hati yang sakit, penyakit hati. Jadi penyakit hatinya adalah ku'ah. Ku'ah ini adalah jelek, perbuatannya, sifatnya jelek, buruk. Salat dia, puasa, tetapi ghibah berjalan lancar, menfitnah berjalan, haji juga ada, umrah juga ada, wajib tetap mencaci maki orang. Itu hati yang sakit. Kemudian yang ketiga adalah hati yang sakit tadi, masih dalam hati yang sakit, Allah mengatakan bahwa fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Orang hati yang sakit ini, dia tidak mau bertobat, dia tidak ingin memperbaiki diri, maka Allah akan menambah penyakitnya dalam hatinya. Ditambah saja oleh Allah. Dengki semakin dengki, ku'ah semakin ku'ah hidupnya, karena dia tidak berusaha untuk bertobat. Ini hati yang sakit. Yang terakhir adalah qalbun mayit, hati yang mati. Ini yang sangat berbahaya sekali. Bagaimana hati yang mati? Hati yang mati ini adalah mengikuti hawa nafsunya. Nak poh laju. Kena apa saja yang ingin dikerjakan, keinginan nafsunya, dia tidak memikir konsekuensinya, tidak mau mikir. Dia kerjakan terus. Mati hatinya. Dia tidak kenal dengan perintah Allah, tidak kenal dengan larangan Allah. Nasihat apapun bagaimanapun yang diberikan kepada dia, cuek bebek, hana open. Maka orang yang memiliki qalbun mayit ini, hati yang mati ini sama dengan binatang, malah lebih hina daripada binatang. Karena Allah mengatakan, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wa ins. Kebanyakan dalam neraka jahanam nantinya dari kaum jin dan manusia. Kenapa manusia ini banyak juga dalam neraka jahanam? Karena hatinya. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Allah telah menciptakan hati manusia, tetapi hati itu mati, tidak bisa mengenal Allah, tidak pernah mengingat Allah, tidak pernah bersyukur kepada Allah, karena mati hidup hatinya. Dengan hati mati, yang lain juga ikut mati. Lahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka itu diciptakan mata oleh Allah, walakin la yubsiruna biha. Hana dehle nikmat-nikmat Allah, hana dehle kekuasaan kebesaran Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha. Dia itu diciptakan telinga oleh Allah,
tetapi tidak bisa mendengar kalam Allah, tidak bisa mendengar nasihat-nasihat, tidak bisa mendengar mau'izah hasanah yang diberikan, semuanya ditolak. Maka Allah mengatakan ulaika kal an'am, maka orang seperti inilah seperti binatang, balhum adal, lebih hina lagi daripada binatang. Ini adalah hati yang mati. Bagaimana solusinya? Bertobat. Kiban cara tobat? Bela tama zikir, bela tama ratib, bela ta istighfar, bela tabut Al-Quran, bela ta sumayang sunat, bela ta ibadah-ibadah. Ini adalah solusi supaya hati kita jangan sakit, apalagi hati kita mati. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.